perkenalkan kami dari tim Walaupun Damai ingin sedikit membuka acara ini dengan sebuah lantunan lagu yang mudah-mudahan telinga teman-teman tidak terganggu juga. Ya. Dan juga salam untuk teman-teman semua dan terima kasih telah datang ke tempat yang mudah-mudahan penuh dengan hikmah dan berkah ini. Seperti api yang membakar air, meluap-luap tak terbatas, mencintai namamu seperti air yang merindu alir, mula-mula masuk tanah dihisap akar, lalu diserap pembuluh dan urat-urat. Menjadilah ranting, daun dan berbunga. Namamu adalah waktu. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Menjadilah ranting, daun dan berbunga. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Namamu adalah waktu yang menopang bebatang dari embus angin, tegak tak bersandar. Dalam namamu kulihat
Apa isinya nanti kita coba nikmati bersama lewat pembicaraan yang akan disampaikan. Ada pembicara hal yang sudah mempersiapkan diri supaya kita bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat, dan semoga kita juga bisa pada akhirnya juga memilah dan juga memanfaatkannya ke depan. Nah, kalau judulnya sekarang ya caranya bedah buku, saya kemudian tadi berpikir ini seperti membelah buah ya. Dibelah untuk dinikmati. Dan kita tidak usah repot-repot hari ini. Sudah ada pembicara yang akan membantu kita itu menikmati bersama. Mereka tentu saja sudah punya pengalaman tahu apa. Maka saya tidak akan bicara tentang buku apa yang akan dibahas, musik apa yang akan didengarkan, diperdengarkan, tapi kita lewat proses. Semoga dengan itu kita menemukan jejak-jejak keilahian untuk kemanusiaan kita. Dan saya rasa Rumi di dalam hal itu sangat-sangat kuat. Semoga jejak-jejak keilahian untuk kemanusiaan itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk bertemu satu sama lain. Dan saya rasa pertemuan malam hari ini sangat bermanfaat untuk mempertemukan kita. Semoga acara ini memberi kita nikmat yang baik untuk menjadi berkat. Terima kasih dan selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua dan selamat datang kepada Fakultas Filsafat Unpad. Tadi Pak Subakti pernah katakan bahwa ini seperti buah. Jadi tinggal menikmati ya. Nah, buah yang mana ini yang kita perlukan? Durian lah atau baik. Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Muhammad Rumi sering disebut Rumi. Dia seorang penyair, sufi Persia, teolog, sekaligus ulama yang lahir di Balkh atau sekarang Samarkand, bagian Persia. Selama 7 abad terakhir, bukan hanya orang Islam, tapi banyak orang dari berbagai agama dan budaya telah menikmati karya-karyanya. Secara khusus puisi-puisinya yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kebanyakan karya Rumi ditulis dalam bahasa Farsi, tapi juga terkadang dalam bahasa Turki, Arab, dan Yunani dalam tulisan-tulisannya. Dan salah satu karyanya adalah Masnawi atau Matnawi yang disusun di Konya, dianggap sebagai salah satu puisi dalam bahasa Farsi Persia. Karya ini merupakan salah satu karya yang paling berpengaruh dalam dunia sufi atau tasawuf dan kerap disebut Quran dalam bahasa Persia. Jadi ini sangat penting. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita hadir dalam acara Hal Pertama yang ke-120 untuk menyambut Bapak Muhammad Nur Jabil yang sediakan Kitab Masnawi dalam bahasa Indonesia. Ini perlu tepuk tangan lagi. Karena sekarang Matnawi yang saya menikmati dalam bahasa Inggris, sayang saya tak tahu bahasa Farsi, tapi mungkin dengan bahasa Indonesia saya akan menikmati apa yang Anda tulis. Ini diterjemahkan langsung dari sumber, yaitu bahasa Turki, Arab, dan Yunani. Selamat datang Pak Muhammad di kampus Unpad Fakultas Filsafat. Tapi sebelum saya beri waktu kepada Pak Muhammad, saya juga mau menyambut pikiran-pikiran Rumi di tengah-tengah kita semua. Rumi yang saya pernah katakan sebagai seorang sufi memberi hidup untuk ingat Tuhan. Ini disebut zikir. Dan saat hidup dalam ingatan akan Tuhan, dia hidup dari ingatan memori bahwa jiwa manusia datang dari Tuhan, dan seperti seruling yang rindu untuk kembali ke bambu, kita juga rindu untuk kembali kepada Tuhan.
Kita mengingat keberadaan kita dan hidup kita karena kita ada dari Tuhan. Ini membuat Rumi mengajukan beberapa pertanyaan yang saya pikir sangat penting dan sangat relevan bagi kita semua. Antara lain yang Rumi tanya pada diri, dan saya pikir kita juga perlu tanya sama diri kita. Jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik, mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan? Apa sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman? Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak untuk ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas kehidupan? Mengapa orang beriman yang tahu isi kitab suci gagal dalam tindakan dan muamalah? Mengapa orang beriman itu berpikiran sempit dan banyak melakukan penyimpangan? Apakah pandangan sempit merupakan sifat dan ciri para pendiri agama besar? Ini beberapa pertanyaan yang Rumi tanya, dan saya pikir bagus kalau kita tanya juga pertanyaan ini. Rumi pasti Pak Muhammad akan cerita belajar dari Syams Tabrazi dan puisinya dan mengkombinasikan 3 hal. Visi spiritual, refleksi intelektual, dalam menemukan kata-kata indah. Ciri khas yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair yang lain, seringkali Rumi memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Video ini dibuat oleh mahasiswi kita. Dalam syairnya, Maulana mengisahkan seorang pecinta yang mendatangi rumah kekasihnya. Sambil saya baca, silakan saya mau kalian mengimajinasi. Ya, kalau kalian pergi, seorang pecinta yang mendatangi rumah kekasihnya. Silakan. Ia datang dan mengetuk pintu rumah kekasihnya. Terus bayangkan ya, kalian pergi ke rumah kekasihnya, ketuk pintu. Siapa? Kasihnya tanya. Pecinta menjawab, aku. Kan biasa ya, kita akan ini aku. Kekasih dengan putus asa menjawab, pergilah. Waktunya belum tepat bagi pecinta sepertimu. Di sini bukan tempat bagi orang yang belum matang. Go, pergi. Setelah bertahun-tahun dalam derita perpisahan dari kekasihnya, sangat setia ya. Pecinta itu kembali dengan ketakutan mengetuk pintu kekasihnya. Dia tanya siapa? Kekasih bertanya, siapa yang mengetuk? Kali ini pecinta menjawab, kamu. Di pintu ini hanya ada kamu, wahai hatiku. Terus kira-kira bagaimana? Dia akan buka pintu tidak? Lanjutannya apa? Di sinilah kekasih melalui syair. Kembali lagi sedikit.
Tapi kekasih Nabi berkatakan bahwa sebetulnya di sini hanya ada satu orang. Aku dan kamu adalah satu. Silakan masuk. Jadi silakan kalau Anda mau ketuk pintu kekasihnya, jangan bilang aku ya, bilang kamu supaya dia buka pintu. Kalau Anda mau pintu dibuka. Terus selain itu saya juga bisa katakan bahwa puisi Rumi itu untuk setiap saat dalam hidup kita. Sebelum kita lahir, ya, ini ada salah satu puisi. Ketika saatnya tiba untuk embrio, untuk menerima roh kehidupan, pada saat itu matahari mulai membantu. Embrio ini dibawa ke dalam gerakan karena matahari menghidupkannya dengan semangat. Terus karena mungkin tadi Anda katakan ambience Katolik ya, kita Katolik. Saya Katolik, kami semua di sini saudara-saudari beriman, dan saya suka puisi ini, sangat menyentuh hati saya. Di mana Rumi katakan bahwa tubuh kita seperti Maria, di mana setiap orang punya Yesus di dalam. Ini menjadi kartu Natal saya. Terus siapa tidak dalam rasa sakit? Sakit itu kudus. Dan terakhir, tubuh itu seperti Maria, dan dalam setiap orang adalah Kristus dalam. Nah, jadi dunia, wherever you are and whatever you do, be in it. Untuk hidup, bagaimana kita menghadapi hidup? You have to keep breaking your heart until it opens. Dan dia juga katakan bahwa di mana ada luka, di sana ada sinar, ada cahaya. Dan ini ada beberapa kutipan yang sangat membantu diri kita untuk menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup. Jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam dirimu. Jadi ini kan Sabtu malam ya, ini akan duduk dengar Rumi, lebih baik dengan kekasih kan, atau kesepian. Nah, ini jangan kesepian, ada semesta dalam dirimu. Jangan berduka, apapun yang kau hilangkan akan datang dalam bentuk yang lain, dan seterusnya. Jadi ini awalnya hidup, waktu hidup, bagaimana menghadapi hidup. Dan kalau kita lihat dalam agama-agama, dalam setiap agama ada kasih, seringkan kasih, dalam kasih tidak ada agama. My religion is to live through love. Dan yang terakhir, mungkin kita tak akan lihat semuanya, tetapi ini satu puisi yang sangat menyenangkan dan sangat bagus, di mana Rumi bicara tentang kematian. Tapi kita hanya akan lihat sedikit supaya Pak Muhammad punya waktu. Tapi kalau Anda mau nonton ini lebih banyak, silakan di YouTube ada. Ketika saya mati, ketika jenazah saya dikeluarkan, kamu tak perlu pikir bahwa saya akan hilang dalam dunia ini. Jangan nangis. Jangan rasa sedih. Ya, saya tidak masuk dalam kegelapan. Ketika kamu lihat jenazah saya di bawah, jangan nangis karena saya tidak tinggalkan kalian. Saya tiba di kasih yang ilahi. Ya, silakan. Cukup ya. Ini nanti kalau Anda mau silakan baca lagi. Untuk menutup keynote saya mengundang Anda semua waktu Anda mendengar Pak Muhammad. Saya tinggalkan kalian dengan 3 pertanyaan. Waktu Anda dengar beliau, apa tentang Tuhan yang Anda ingat? Apa ingatan Anda tentang Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang Anda ingat tentang diri? Dan yang ketiga, ketika Anda pulang, bagaimana dengan 2 ingatan ini Anda mau membagi kepada orang lain? Sekian dan terima kasih.
Jabir tentang buku Masnawi. Sebenarnya nanti kita bisa simak dan dengarkan, juga melihat beberapa kutipan-kutipan yang mungkin jadi kunci dari buku ini ya, Mas. Dan kebetulan juga kalau ada yang bukunya juga ada di depan, kalau ada yang berminat mau membelinya, silahkan. Nah, oke, mungkin langsung aja biar tidak terlalu lama. Saya serahkan kepada Mas Muhammad Nur Jabir untuk memulai bicara tentang buku Masnawi Maknawi ini. Oke, Mas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera teman-teman sekalian. Bahagia sekali malam ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, sahabat lama saya, guru saya, Suhu Panji, dan juga aku sekalian. Bahagia sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Filsafat Unpad yang saya muliakan dan saya hormati Romo mudah bisa nama yang saya muliakan kawan saya lama Sis Diera, juga Pak Dokter. Saya penerjemah bukan berarti saya paling tahu tentang Rumi. Saya kebetulan bisa menerjemahkan, dan itu bukan berarti bahwa saya punya otoritas dalam menjelaskan Rumi. Seperti kata Rumi, siapa saja bisa mengira dia senapas dan sejiwa denganku, tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya. Jauh-jauh hari Rumi sudah paham bahwa banyak orang yang menafsirkan kitab Masnawi. Bahkan di zamannya Rumi sudah ada pembacaan Masnawi, karena Masnawi ini diselesaikan kurang lebih 16 tahun. Setiap jilid 2 tahun, dan ada jarak antara kitab pertama Masnawi dan kitab kedua kira-kira jarak 2 tahun, karena pada saat itu kebetulan istri Husamuddin meninggal, jadi beliau bergabung selama 2 tahun, dan barulah di kitab kedua Masnawi dilanjutkan. Jadi mungkin kalau tadi ada saran Sis Jera untuk mendengarkan saya, mungkin ini hanya berbagi saja, ini apa yang saya pahami, karena saya yakin setiap orang punya pemahaman tentang Rumi di setiap pikiran kita masing-masing, karena Rumi punya ribuan bait syair. Kitab Masnawi yang 6 jilid ada 25.500 bait syair. Kitab Ghazalnya ada 30.000 bait syair. Belum fihi ma fihi, rubaiyat dan seterusnya, jadi ada ribuan. Dan sejauh mana kita menyelami syair-syair Rumi, sejauh itulah kita memahami Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi mungkin kita selama ini kenal Rumi dari quote-quote yang kita dapat di media sosial ya, karena banyak berbicara tentang cinta, tetapi Rumi sebenarnya banyak menjelaskan tentang hal. Jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Maulana Jalaluddin Rumi. Saya akan fokus ke kitab Masnawi. Mohon dibantu di slide selanjutnya untuk menjelaskan Masnawi ini. Mungkin kita banyak orang kebingungan ketika dia berhadapan dengan kitab Masnawi, karena seperti yang dijelaskan Sis Jera tadi, semuanya tentang kisah. Jadi kitab 1 sampai kitab 6 semuanya tentang kisah. Kisah pertama tentang Nei atau Serulin, kisah kedua seorang raja yang cinta kepada budaya yang cantik. Terus seperti itu, semua tentang kisah, dan di dalam kisah ada kisah. Jadi teman-teman ketika membaca mungkin pasti akan kebingungan, ini maunya Rumi apa sih kan?
apakah dia mau berkisah atau dia mau berpuisi atau dia mau mengajar tentang hal-hal yang mistik, yang sufistik. Pembaca biasanya mula-mula akan kebingungan. Dan saya selalu menyarankan cara membaca adalah dengan awal mula-mula itu tidak berontak, tidak mengkritik, tidak protes, pokoknya baca aja, cuma baca dengan hati. Makanya Rumi mengawali, dengarkanlah lirih seruling ini betapa dia mengadu atas derita keterpisahannya. Sejak awal dia mengajak kita untuk mendengarkan. Dengarkanlah lirih seruling ini betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Cuma mungkin kita tidak punya telinga itu untuk mendengar. Kita tidak punya sejak awal pendengaran yang diinginkan oleh Rumi. Makanya kita sendiri akan kebingungan bagaimana cara membaca Masnawi. Nah, biasanya para pengkaji Masnawi membacanya adalah dengan hati. Karena Rumi dijelaskan di bait selanjutnya, karena bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya, bukan mata ini, bukan telinga ini, kita punya dimensi batin. Kata Rumi, tutuplah kedua matamu agar engkau mendengar dengan mata yang lain. Biasanya kita tidak membuka mata yang lain, kita hanya fokus dengan mata ini, telinga ini, karena kita sedang disibukkan oleh nikmat dunia. Nikmat dunia, sehingga sejak awal Rumi mengajak kita untuk mendengarkan. Dan saya ngutip kitab 6 Masnawi untuk memotret bahwa Rumi hanya untuk menegaskan bahwa Rumi seorang sufi. Masnawi kami adalah kedai ketunggalan, apapun yang kau saksikan selain ketunggalan adalah berhala. Untuk mengajarkan bahwa semuanya tentang Dia, seperti yang ditegaskan tadi Sisjera, semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang ilahiyah. Kita yang membagi-bagi, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Akhirnya kita kebingungan. Ya, apakah ini urusan dunia ya, atau ini urusan akhirat? Akhirnya kita bingung. Kita sendiri akan bertanya-tanya, apakah betul ini urusan dunia atau ini urusan akhirat? Karena memang sejak awal kita membagi ini dunia, itu akhirat. Padahal kata Rumi, apapun yang kau saksikan adalah ketunggalan, selain ketunggalan adalah berhala. Kita akhirnya membuat berhala-berhala itu untuk kemudian mendampingkan ilahiyah, mendampingkan dengan Tuhan. Ini penegasan tentang konsep yang sangat ekstrim dalam dunia sufi yang disebut dengan ketunggalan eksistensi. Biasanya para sufi menyebutnya wahdatul wujud, seperti itu. Cuma karena banyak sekali tafsiran tentang wahdatul wujud, sebenarnya hanya ingin menjelaskan bahwa realitas ini adalah realitas tunggal yang satu, yang nyata, yang mengisi seluruh realitas eksistensi. Oke. Nah, semua kitab Masnawi seperti itu dijelaskan tentang berkisah. Pertanyaannya, apakah Rumi sedang berkisah atau tidak? Kalau kita baca dengan pelan, kita akan menyadari bahwa Rumi tidak sedang berkisah. Rumi meminjam semua kisah. Ada kisah, nanti ketemu ada Khalilah, ada satu kitab yang kuno, klasik, Khalilah, Hamilah, lupa saya. Nah, itu sering dia kutip. Dia mengambil semua kisah-kisah. Ada kisah dari Mesir, kisah dari Babilonia, kisah dari Arab, Persia. Semua kisah itu hanya untuk menegaskan tentang dimensi sufistik. Nah, sehingga kalau kita membaca Rumi dan menganggap Rumi sedang berkisah, kita sendiri akan kebingungan, karena kadang Rumi tidak menyelesaikan satu kisah. Dia berhenti kisah itu dan dia tinggalkan begitu saja. Karena Rumi tidak sedang berkisah, Rumi memasukkan nilai-nilai sufistik di antara kisah-kisah tadi. Makanya butuh satu sistem untuk memasuki pemikiran Rumi yang oleh Sufi biasanya disebut dengan sistem penakwilan syair-syair Sufi. Nanti kita jelaskan, kita ketemu. Oke. Nah, ini bukti bahwa Rumi tidak sedang berkisah ya. Aku katakan pada Husamuddin ini murid yang sangat dekat dengan Rumi, dan karena Rumi saking tawadhu, rendah hati,
kadang dia mengangkat Kusamuddin sebagai gurunya. Dalam syair-syairnya dia mengangkat Kusamuddin sebagai gurunya, seperti saya baru menerjemahkan kitab Masnawi. Di situ sangat kental bagaimana Rumi seolah-olah mengangkat seorang muridnya, karena Rumi benar-benar rendah hati. Dan yang sangat memohon untuk menulis Masnawi ini adalah Kusamuddin. Jadi awalnya Rumi hanya menulis 16 bait tentang tentang seruling. Kita sering pertama sampai 16. Lalu kemudian ada jeda. Di jeda inilah Kusamuddin selalu memohon untuk melanjutkan Masnawi. Aku kata Pak Kusamuddin, lebih baik rahasia kekasih tetap tersembunyi, biar dirimu memahami rahasia-rahasia kekasih di balik hikayat, di balik kisah. Lebih baik rahasia-rahasia kekasih ilahi dijelaskan di tengah-tengah kisah-kisah orang lain. Jadi Rumi sedang meminjam kisah. Dari kisah ini dia masukkan sesuatu. Nanti kalau teman-teman baca Masnawi, misalnya ketika dalam kisah itu ada tentang sabar, dia akan mencari kisah tentang sabar. Atau dari sabar ini dia memoles atau melanjutkan syair-syair tentang sabar. Jadi makanya ini kalau seorang ilmuwan biasanya kalau nulis, entah nulis paper atau jurnal atau nulis buku, biasanya semua jelas ya, ada mungkin awal pendahuluan, kemudian konten, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kalau kita masuk ke Masnawi, kita tidak akan temukan itu. Kita seperti masuk dalam hutan yang kalau kita sendiri tidak punya pendengaran seperti Rumi, dengarkanlah kisah ini bagaimana dia mengadu atas derita keterpisahan. Mungkin kita sendiri akan kebingungan sebenarnya Rumi sedang apa. Oke? Nah, kawan-kawan, dengarkanlah kisah ini. Kisah ini menjelaskan tentang keadaan batin manusia. Nah, ini menjelaskan tentang satu bentuk penampilan bahwa kisah yang dijelaskan Rumi bukan kisah yang di luar, tetapi kisah yang ada di dalam batin setiap manusia. Misalnya, contoh di kitab Masnawi kisah kedua inilah kisah seorang raja yang jatuh cinta kepada budak yang cantik. Jadi seorang raja yang jatuh cinta kepada budak yang cantik. Jadi kalau kita lihat kisahnya seperti Rumi sedang mengisahkan satu kisah yang ada di luar, tapi sebenarnya tidak begitu. Ini puisi ini dari awal ketika beliau menjelaskan, kawan-kawan dengarkanlah kisah ini. Kisah ini menjelaskan keadaan batin manusia. Raja adalah simbol dari ruh, budak tadi simbol dari nafs. Budak yang jatuh cinta kepada seorang lelaki namanya Zargar, simbol dari tubuh. Kemudian nanti ada tabib jismani, simbol dari ego. Ada tabib ruhani, simbol dari dimensi petunjuk atau akal di dalam diri manusia. Jadi kita membaca kisah itu di luar, tapi semua butuh takwil. Raja adalah ruh, perempuan tadi budak itu adalah nafs, yang laki-laki jatuh cinta adalah Zargar, adalah seorang lelaki. Nanti ketemu tabib jismani adalah ego, tabib ruhani adalah akal. Dan memang ada struktur penakwilan dalam sastra sufi. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Nah, saya bertanya, kalau mau jawab silahkan. Ini syair sufi bukan? Aku lumai dengan tai lalat yang ada di bibir. Aku lumai dengan tai lalat yang ada di bibir. Oke, ini syair sufi atau bukan? Mungkin kita akan kebingungan menjawab ya. Ini biasanya orang yang sedang jatuh cinta, kekasihnya punya tai lalat yang ada di bibirnya, sehingga dia mengatakan makanya aku lumai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Nah, dalam sastra sufi, tai lalat adalah zat Tuhan, simbol dari zat Tuhan. Tidak satupun manusia yang bisa menjangkau zat. Tidak satupun manusia yang bisa menjangkau zat. Tidak ada yang bisa sampai kepada Tuhan pada makom zat. Makanya aku mulai pada zat Tuhan. Kita tak berdaya di hadapan zat ilahi. Tai lalat adalah zat. Makanya kalau kita bicara sama orang, kita tidak fokus pada tai lalatnya, pada wajahnya. Jadi meskipun ada dia punya tai lalat, kita tidak akan fokus pada tai lalat, tapi pada wajahnya. Karena dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Tuhan. Zatnya tersembunyi. Kita hanya tahu wajah, tapi
zatnya tersembunyi seperti itu. Sehingga aku lumlai dengan teh lalat di biru, ini syair sufi. Jadi bukan syair yang sedang asyik masuk dua kekasih yang saling menjalin kisah. Oke. Nah, sehingga untuk membedakan apakah ini syair sufi atau bukan, harus lihat orangnya. Kalau dia seorang sufi, maka kita harus membacanya dengan hati-hati. Berarti dia butuh takwil. Kalau dia bukan seorang sufi, berarti dia tidak punya takwil. Karena sangat sulit membedakan mana syair sufi, mana bukan syair sufi. Seperti tadi syair ya. Saya sengaja membawa ini, aku bertanya, aku lumlai dengan teh lalat yang ada di bibirmu. Respon orang pertama pasti yang mengatakan ini bukan syair sufi. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini dari mulut siapa syair ini keluar. Tapi kalau syair ini keluar dari seorang sufi, maka kita harus hati-hati membacanya. Berarti dia butuh takwil. Dia harus takwil. Oh, teh lalat itu simbol zat. Bibir kalau dalam sastra sufi itu simbol dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua busur perjalanan manusia dari Tuhan kemudian kembali ke Tuhan. Kayak simbolnya seperti ini. Itu bibir. Wajah juga demikian. Rambut juga demikian. Rambut itu simbol dari keagungan dan keindahan. Semuanya simbol-simbol sufi yang itu kita akan temukan itu dalam kitab-kitab sastra sufi, baik Masnawi maupun sufi-sufi sebelum Rumi seperti Atta, Sana'i dan seterusnya. Nah, ini proses bagaimana para sufi sampai ke dalam bahasa. Jadi pertama ada pengalaman batin. Saya yakin semua pejalan seperti itu ya, bukan cuma para sufi. Para pejalan sufi itu dia berusaha untuk masuk dalam alam batin. Nah, ketika dia masuk, apa yang disaksikan itulah ma'rifat. Jadi apa yang dia saksikan itulah ma'rifat. Ma'rifat akan memberikan rasa-rasa yang akan memilih diksi. Jadi rasa itu yang akan memilih diksi. Jadi itu proses bagaimana para sufi menghasilkan satu syair atau beberapa syair itu bermula dari satu proses pengalaman batin. Oke. Nah, saya akan mengambil contoh kitab bagaimana menakwil ini ya, kitab Masnawi. Saya akan buka di kitab 2 Masnawi tentang Musa dan seorang gembala. Itu di bait 1720. Seorang Musa alaihissalam ingkar kepada munajat seorang gembala. Saya bacakan syairnya. Musa melihat seorang gembala di jalan yang berkata berulang-ulang. Di waktu itu Musa sedang lewat dan melihat seorang gembala. Gembala ini sedang bermunajat kepada Ilahi. Dalam dunia Muslim ada doa, ada munajat, satu lagi ada nida. Jadi ada 3 dalam tradisi Muslim. Ada doa, ada nida, ada munajat. Munajat ini biasanya dia curhat. Nah, kalau munajat, kalau doa biasanya meminta. Kalau nida biasanya ada satu rintihan dalam hati dan biasanya ada satu panggilan yang keras. Misalnya ketika seorang sedang ditimpa musibah, dia berteriak keras, "Oh Tuhan." Biasanya disebut dengan nida. Satu panggilan yang keras di dalam dirinya karena meminta sesuatu di dalam kepada Tuhan. Nah, ini munajat. Jadi munajat ini ketika seorang hamba dia sedang asyik dengan Tuhannya, dia sedang curhat. Nah, kira-kira begini curhat seorang gembala itu. Musa melihat seorang gembala di jalan berkata berulang-ulang. Jadi dia melihat seorang gembala ini sedang bermunajat. Munajatnya begini, "Ya Ilahi yang memilih hamba-hambanya, Kau di mana hingga aku menjadi pelayanmu, menjahit sepatumu dan menyisir kepalamu. Kucuci pakaianmu, kubunuh kutu-kutumu, kubawakan susu untukmu, oh yang maha agung. Kucium tangan kecilmu, kugosok kaki kecilmu, saat waktu tidur tiba, kusapu kamar kecilmu. Oh, kepadamu kuserahkan seluruh domba-dombaku. Oh Tuhan,
segala teriakan dan rintihanku dalam mengingatmu. Dan demikian gembala itu mengucapkan perkataan yang sia-sia. Musa bertanya, "Hai Fulan, untuk siapa perkataan ini?" Dia menjawab, "Untuk Dia yang menciptakan kita, bumi dan langit ini berasal darinya." Musa berkata, "Betapa berani kau jadi murtad. Celoteh dan ocehan seperti kekufuran apa ini? Masukkan kapas ke dalam mulutmu. Bau kekufuranmu membuat seisi dunia menjadi busuk." Jadi Musa protes karena melihat gembala ini munajat seperti dia berhadapan dengan tuannya gitu. Dia akan membawa susunya, mencuci sepatunya, mencari kutunya. Jadi benar-benar seorang gembala yang dia tahu hanya gembala, dia tidak tahu yang lain. Tapi dia sedang jatuh cinta dengan Tuhan, ya, dan begitulah munajatnya kepada Tuhan. Makanya Musa marah, kenapa? Karena ini orang kayak tidak ada sopan santun, tidak ada adabnya. Kalau kita kepada Tuhan kan perlu adab, ya. Dan gembala ini seolah tidak punya adab. Tapi yang menarik jawaban Tuhan. Jadi jawaban Tuhan datang, wahyu ilahi datang kepada Musa. Jadi wahyu turun dan dia berkata kepada Musa, begini pesannya, "Wahai Musa, kenapa kau pisahkan hambaku dariku? Kenapa kau pisahkan hambaku dariku? Apa kau datang untuk menyatukan, atau kau datang untuk memisahkan? Sejauh yang kau bisa, jangan injakkan kaki dalam pemisahan. Sesuatu yang paling dibenci di sisiku adalah perceraian. Telah kuberikan kebiasaan kepada setiap orang, telah kuberikan cara penjelasan kepada setiap orang. Baginya adalah pujian, bagimu adalah hinaan. Baginya bagai madu, bagimu bagai racun. Kami tak bergantung kepada suci dan tak suci. Kami suci dari segala kelambanan dan ketangkasan. Aku tak memerintah agar kurai keuntungan," ini kata Tuhan, "tetapi agar aku memberi kepada hamba-hambaku. Orang-orang Hindu memuja seperti tradisi Hindu, orang-orang Sindi memuja seperti tradisi Sindi. Aku tidak menjadi suci karena kemuliaan mereka. Merekalah yang menjadi suci dan berteguran mutiara. Kami tak melihat bahasa dan ucapan, kami melihat ke dalam dan keadaan. Kami melihat ke hati, jika ada yang rendah hati, walau kata-kata seolah tak rendah hati." Jadi adab seorang pecinta itu beda, ya, dengan adab yang kita tidak sedang mencintai Tuhan. Kita selalu berdoa, bermunajat kepada Tuhan, tapi kita tidak disertai dengan cinta. Makanya kita protes kesana kemari, ini apa sih, ini kok begini, kok agamanya begini sih, kok dia sembahyang begini, kok dia begini, karena kita tidak sedang jatuh cinta. Kita seharusnya bahagia melihat setiap orang beribadah, ya. Tapi kita hanya mau melihat ibadah kita sendiri, dan kita tidak mau melihat bagaimana orang lain sedang asyik masyuk dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam syair-syair Masnawi, kita akan temukan banyak tentang ini. Dan kisah ini di tengah-tengah kisah yang lain. Tapi karena kebetulan bertemu dengan berbicara tentang adab, akhirnya Rumi menjelaskan ada adab yang bukan pecinta dan adab yang seorang pecinta. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memutuskan jadi peserta dulu, izin di depan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba-coba mengikuti Ustadz Nur Jabir aja saja. Terakhir kita ketemu sebenarnya di Asia Foundation itu yang membahas tentang bagaimana menghidupkan nilai, tetapi melalui Rumi pada waktu itu, lalu perkenalan berlanjut hingga sampai sekarang bisa kerjasama. Next, kami di IA ini ada satu metode namanya metode poetika, metode penciptaan. Jadi kira-kira sebelum itu menjadi sebuah karya Masnawi, apa sih yang terjadi? Nah, ini dipelajari di Prodi Studi Humanitas Seni Terpadu sebagai salah satu prodi di IA. Walaupun saya sebenarnya bukan dosen IA, jadi bisa kemana-mana lah kalau lulusan studi agama-agama mah. Selama ada agama dan budaya, oke, adil gitu lah. Nah, itu orang UIN kan kayak gitu.
karena nggak jelas jadi bisa di mana-mana. Oke. Di sini setiap poetika, artinya jika kita lihat apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur tentang satu buku Masnawi, di poetika ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebelum itu jadi buku, kira-kira apa yang terjadi. Jadi sebelum dia menjadi satu karya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini dipelajari di 7 studio di studi humanitas atau seni terpadu. Jadi setiap ciptaan, ini basic teorinya, atau kira-kira ini cara takwil. Cara takwil yang kami gunakan jika itu dipelajari di Fakultas Filsafat. Mau buka kelas di sini, Mas? Bisa. Jadi yang pertama ada intersensori, artinya apa yang dimunculkan oleh seseorang menjadi satu karya. Itu pasti ada rasa, ada apa yang diterima oleh pikiran, apa yang diterima oleh telinga, diterima oleh mulut, diterima oleh kulit dan lain sebagainya. Namun sejauh saya ingat, mungkin juga ini perlu konfirmasi ke Mas Panji, karena waktu dulu di Cilaki itu Mas Panji kalau katanya bikin lagu itu suka pakai lilin, kan ya Mas ya? Oh enggak, ada di ruangan gitu tersendiri kan? Oh kemenyan ya, wah sama jarum coklat, sama muda. Jadi ada sensori, seorang pencipta seringkali mempunyai satu keadaan yang memungkinkan dia menerima berbagai inspirasi dalam proses kreatifnya. Nggak sejauh saya tahu, misalkan Bapak Panji Sakti waktu di Cilaki, ada satu suasana yang dibangun waktu itu Ramadan yang memungkinkan bisa menghasilkan berbagai inspirasi sehingga sulit untuk ditahan dan lahirlah sebuah lirik-lirik yang sangat dalam sekali. Nah, tapi apa yang kita rasa itu juga dipengaruhi oleh teks-teks yang kita baca. Di Rumi ada yang seperti itu. Berbagai teks yang kita baca itu memungkinkan mempengaruhi apa yang kita ciptakan. Lalu ada intermedium, artinya jika itu menjadi sebuah teks, maka bagi seorang Rumi bisa jadi tari, bagi seorang Panji Sakti itu bisa menjadi bunyi. Begitu kira-kira. Dan itu teritori artinya pengalaman yang sifatnya kawasan. Di Rumi kan ada kisah-kisah dari Mesir, dari Persia, dari tradisi-tradisi Islam, itu juga mempengaruhi intereksperensial. Selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, kita lanjut aja pada selanjutnya. Nah, ini intersensori. Jadi puisi Rumi itu melibatkan berbagai indera, mendengar, membaui atau merasakan. Kadang-kadang rasa sakit itu dinyatakan. Sehingga ada pengalaman yang bisa dirasakan. Jadi dunia Rumi itu bisa masuk ke dalam diri seseorang, lalu bisa kita kemudian apa yang disuguhkan di dalam teks itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan. Pengalaman sakit hati misalkan, pengalaman rasa dingin atau pengalaman terasingkan itu bisa tiba-tiba muncul dan bisa menghasilkan efek fisik. Begitu. Rumi bisa seperti itu. Misalkan mendengar seruling tidak hanya bunyi, tetapi sebagai ungkapan rasa duka. Nah, ini salah satunya Nei misalkan yang tadi disinggung oleh Ustadz Nur Jamil. Ini kan dari teks kemudian dia bisa membangun multisensori. Bisa seseorang ketika membacakannya dia bisa tiba-tiba mendengarkan suara seruling itu tanpa ditiup. Dia bisa kemudian bisa merasakan berbagai pengalaman dirinya yang disajikan di dalam teks seakan-akan, oh ini gue banget gitu. Lalu melahirkan anak-anak senja, ceritanya gitu. Nah, karena generasi Z itu yang dikeluhkan oleh Ibu Nani kan. Misalkan, sejak direlung aku dari rumpunku dulu, ratapan pedihku telah membuat berlinang air mata orang. Kusuruh mereka yang tersayat hatinya karena perpisahan, karena hanya mereka yang memahami sakitnya kerinduan ini. Mereka yang tercerabut dari tanah airnya merindukan saat mereka kembali. Ketika kita membaca ini memungkinkan dengan asumsi bahwa ini ada sebuah seruling yang berteriak atau yang memanggil atau yang berdoa, itu apapun, itu seakan-akan kita masuk
rasa kita menjadi gitu, terangsang untuk mendengarkan, untuk merasakan keterasingan dan lain sebagainya. Nextnya, selanjutnya aja. Saya malu sama Ustaz Nur karena bacaan dia lebih bagus. Aspek intertekstual adalah cara Rumi memanfaatkan nas Al-Quran, hadis, kisah-kisah klasik, bahkan tradisi-tradisi sufi. Nah, kita akan melihat kalau membaca buku itu dengan menikmatinya, ya kita akan diiringi dari satu cerita tentang singa, tentang kelinci, tentang raja, tentang budak, masuk lagi ada cerita tentang misalkan tentang Yahudi dan lain sebagainya. Dan ini endingnya kapan? Jadi kan suka gitu ya, ini endingnya kapan? Yang mirip tadi ada Kalilah Wadimah, itu Kalilah Wadimah satu buku tebal. Jika Anda baca yang halaman pertama, itu di halaman terakhir adalah cerita bagian dari halaman pertama, tapi cerita di dalam cerita, di dalam cerita, di dalam cerita, di dalam cerita. Saya tamat itu tapi nggak tahu itu maksudnya apa. Ada tebal sekali karena itu. Nah ini interteks, misalnya interteks seperti ini di Masnawinya, cinta adalah api yang membakar, seperti api yang menyala dalam hati Ibrahim yang tidak membakar dirinya tetapi membuatnya bebas. Nah ini kan teks tentang Al-Quran, tentang pembakaran Nabi Ibrahim, tapi kemudian itu bisa diambil gitu, untuk menjadi satu kisah baru di atas kertas, dan seakan-akan itu juga menjadi bagian dari si pembaca. Ini adalah interteks, artinya ketika ada satu ciptaan, melihat Masnawi, kita akan melihat berbagai teks yang muncul yang digunakan. Selanjutnya, intermedium. Nah ini intermedium itu artinya dia sebuah teks, tapi kemudian kan bisa jadi tari, bisa jadi bunyi, bahkan bisa menjadi satu tarekat yang terus terpelihara. Nah, Rumi ini berkaitan dengan musik dan tari. Artinya begini, ketika kita melihat Masnawi dan kemudian dibaca oleh seorang Ustaz Nur Jabir, dia akan menghasilkan apa? Tetapi mungkin dia akan menghasilkan teks lagi. Tetapi bagi seorang Panji Sakti ketika membaca Rumi, dia akan menjadi bunyi. Kemudian bagi seorang Ibu Ferial ketika dibaca maka akan menjadi gerak. Nah itu yang disebut dengan intermedium. Jadi di dalam Masnawi, yang semoga Anda membelinya, ini promosinya, Anda bisa merasakan itu semua. Gitu. Bagi seorang kajian budaya atau seperti kajian budaya atau agama, itu mungkin akan menjadi teks. Tetapi bagi anak-anak yang seni terpadu, dia akan menjadi hal lain. Bisa jadi visual sebagaimana yang dibikin oleh saudari Pau dan Safa. Pau itu masih Safa ya. Safa dan Renata yang tadi ditampilkan di bagian sejarah itu kan ketika membaca teks selalu ada medium visual rupa. Nah ini yang dimaksud dengan intermedium di dalam Masnawi. Selanjutnya intereksperensial, artinya begini, Masnawi seringkali menyuguhkan seakan-akan apa yang dialaminya itu juga dialami oleh pembaca. Karena tema-tema yang disuguhkan itu bisa masuk pada kesadaran kolektif. Jadi seakan-akan ini bukan hanya tentang Rumi, tetapi ini tentang diri saya. Nah kemudian selalu saja Rumi mengundang agar pengalaman masuk transformasi batin di dalam diri. Jadi ada misalkan dari luka, kemudian disuguhkan, lalu ada kesadaran baru yang muncul. Karena kalau di dalam Quran An-Nur misalkan ayat 35 bahwa ada ruang gitu ya. Apa sih gitu Allah nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbahu fi zujajah gitu kan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, artinya pasti ada satu ruang di dalam diri itu yang memungkinkan jika luka terbuka maka pintu Tuhan akan masuk. Nah, ketika itu luka ini kan banyak dikaji di Rumi. Seakan-akan mungkin itu cara Rumi agar pengalaman atau visi seorang penulis bisa masuk, yaitu melalui luka tersebut. Nah, Rumi di dalam teks yang sudah diterjemahkan oleh Ustaz Nur Jabir,
Kayaknya Ustaz Mujabir jadi banyak luka kayaknya Ustaz. Sudah transend gitu Ustaz. Karena teks Rumi itu bisa memantai pembaca, di mana seorang ketika membaca Rumi dia seakan-akan menjadi penulis baru bagi dirinya. Nah itu kerennya. Jadi ada dunia baru yang disajikan di dalam imajinasi kita ketika membaca Rumi. Tiba-tiba kita jadi teringat nostalgia, memori, senyum-senyum sendiri gitu, lalu update status. Jadi menjadi satu dunia sendiri ketika membaca Rumi. Gitu. Karena luka tadi kemudian Rumi masuk, kesadaran itu masuk dan menghasilkan satu ciptaan yang baru dan menjadi satu dunia kita sendiri. Jadi saya kira Masnawi telah menciptakan dunia baru bagi Ustaz Nurjabir. Dan bagi teman-teman, Masnawi jika membacanya, maka dia akan menghasilkan satu dunia di dalam kanvas kehidupan masing-masing. Dan ketika kita masuk ke dalam satu keadaan trauma yang sama, lalu kita seakan-akan sedang membalikkan lembaran kertas saja dan saya pernah mengalami ini. Nah itu di dalam Masnawi jika kita melihatnya bahwa ini ada pertemuan antar pengalaman yang disuguhkan di dalam teks kok bisa masuk ke dalam pengalaman saya. Ya mungkin itu luka salah satunya. Maka sambutlah luka seperti dia menyambut seperti kita menyambut seorang tamu yang kadang-kadang menghancurkan, memporak-porandakan rumah kita, tetapi itu adalah utusan Tuhan. Rumi mengatakan begitu. Apapun yang kau cari itu ada di dalam dirimu. Bangunlah dan temukanlah. Nah, kira-kira ini salah satu yang ya itu mungkin luka tadi karena keren ya, karena luka itu kok secara khusus banyak diterjemahkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 35 tadi. Selanjutnya, nah ini aspek teritorial. Nah, teritorial ini bukan hanya pada aspek kawasan demografis. Ada Mesir, Persia, misalkan Timur Tengah, lalu tiba-tiba ada di Indonesia, lalu tiba-tiba ada dari Makassar dan menerjemahkan, tidak seperti itu. Tapi hunian-hunian yang ada di dalam teritori bukan hanya teritori demografis, tetapi kita punya teritori. Pengalaman Anda masing-masing sekian tahun itu jadi teritori sendiri. Nah, Rumi bisa mengajak itu. Bahkan dari tiap bacaannya kita seakan-akan masuk pada fase ketika kita balita mungkin, sebagaimana yang disajikan oleh Sisira tadi. Dan teman-teman akan ditanya ya, nanti di luar Sisira akan bertanya yang 3 itu apa gitu. Salah satunya Madrobuka. Nah, jadi begitu. Dia bisa menyuguhkan setiap teritori bukan hanya pada demografi, tetapi pada pengalaman-pengalaman. Begitu. Dan sifatnya universal sehingga sama dengan tadi interteks, ketika membaca menghasilkan satu pengalaman teritori baru. Anda tahu tuh, Mas Panji teritori barunya kan katanya buku puisi ya. Nanti Mas bedah buku yang kedua. Mungkin buku puisi atau seorang penyair yang pura-pura menjadi penulis gitu ya, bisa jadi. Nah, ini misalkan kita bisa melihat aspek teritori ini. Kalau kita membacanya secara tekstual, kita akan bisa melihat cinta bagaikan sayap, dengannya manusia terbang di angkasa, menggerakkan ikan menuju jala sang nelayan, menghantar si kaya meraih bintang di langit ketujuh. Cinta berjalan di gunung, maka gunung pun bergoyang menari. Ini kan interteritori semua, ada di angkasa, ada di laut, ada di langit ketujuh, gitu. Ada di gunung. Tapi ketika kita membacanya, ya saya yakin ketika teman-teman membacanya ini menjadi teritori baru. Nggak tahu ada yang punya pengalaman di laut gitu di belakang? Siapa? Pengalaman terluka di laut, luka yang lain maksud saya ya. Nah kira-kira ini yang disebut dengan aspek teritori. Ya. Selanjutnya. Nah, ada lagi ini aspek interimajinasi. Artinya kita bisa menangkap, jadi bacaan di teks Masnawi membuat kita punya imajinasi baru karena Rumi di Masnawi menghadirkan berbagai imajinasi. Dan imajinasi itu masuk ke dalam diri kita. Hingga bukan hanya sekedar imajinasi pada masa hidupnya Rumi,
tetapi kemudian imajinasi pada Rumi yang ketika dia hidup dan terikat pada teks itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam diri kita menjadi imajinasi kita. Bulan yang tenggelam dalam kolam kecil tetap bersinar di tengah malam. Nah, imajinasi kita kemudian menjadi liar karena ini. Kemudian bisa jadi menghasilkan misalkan salah satu puisi bulan dalam secangkir cappuccino misalkan. Itu harusnya panitia paham ya. Sendiri soalnya ya. Bulan yang tenggelam dalam kolam kecil tetap bersinar di tengah malam. Nah ini kan imajinasi semua. Tetapi lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Nur, kita perlu takwil untuk melihat ini. Nah, bait Rumi menghadirkan gambaran simbol-simbol dan metafor yang kaya. Nah, konon di dalam studi-studi tentang agama, apa yang terjadi di dalam diri kita, gejolak diri kita atau ekstase diri kita kepada Tuhan itu membutuhkan simbol dan membutuhkan metafor. Karena itu tidak bisa dipahami kecuali itu kemudian dimunculkan menjadi bait-bait puisinya, misalkan Rumi, atau nanti kita akan mendengarkan bait-bait puisi dari Panji Sakti. Tapi itu apa yang terjadi di dalam batinnya bisa dilihat melalui simbol-simbol ini. Nah, dan gambar ini kan juga menjadi sebuah imajinasi baru. Ini saya pakai AI ya, dengan izin, tapi maksudnya dengan bismillah, jadi tenanawan ya pakai AI karena problem gitu ya aja. Tapi ketika saya kutip ya, ini menggunakan kira-kira buatkan ilustrasi dengan ini, seorang AI aja bisa menghasilkan seperti ini, walaupun langsung ketahuan oleh dosen visual mengenai AI-nya. Jadi tahu bedanya mana hasil manusia dan AI. Tapi kira-kira ada imajinasi baru yang tampil. Nah, itu di dalam Masnawi. Kemudian yang selesai. Oke, penutupnya bahwa Masnawi bukan hanya puisi, dia menjadi pengalaman yang tentang keindahan, tentang spiritual yang kemudian itu bisa merangsang multisensori kita. Bisa menghasilkan berbagai simbol baru dan bisa menghasilkan berbagai kesadaran baru yang mendalam, namun itu tidak jauh dari pengalaman masing-masing si pembaca. Dan seperti tadi, interteritori ataupun interexperiential itu melebihi ruang dan waktu. Bagi kita tadi Ibu Nani mengatakan bahwa ini kan zamannya generasi milenial ya, dan ibu-ibu sama saya yang udah tua-tua, kita sedang numpang generasi sebenarnya, numpang zaman. Dan tapi dengan Rumi enggak, itu akan menghasilkan satu lanskap baru, cerita baru di mana Rumi dengan Masnawinya bisa tetap hidup. Jadi Kirana Budi Rumi bisa harus optimis dengan Rumi, karena jika melihatnya melalui metode seni terpadu ini, semua bisa terjadi dengan cerita yang baru. Demikian teman-teman sekalian, Mas Do terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengaitkan dengan nasihat kematian dari Imam Besar Al-Ghazali. Jadi saya satuin puisinya Rumi, bagian atasnya gitu, tengah-tengahnya dengan nasihat tentang kematian dari Imam Besar Al-Ghazali. Kamu masih ingat ya? Saya nggak menyangka tiba-tiba harusnya tanya jawab. Jadi kebetulan puisinya ditayangkan oleh Suster Gerard. Apa bahasa Inggrisnya tadi? Menaidan. Ketika aku mati. Jadi ini yang saya musikalisasi adalah terjemahannya. Jadi bahasa Indonesia diangkat. Tak perlu menangisi aku tidak pergi, sayang. Tak perlu meratapi aku tidak hilang, sayang. Tak perlu ucapkan selamat jalan, aku tak kemana. Lekaslah bersukacita untukku karena takkan lagi merindukan. Simpan air matamu hari ini, menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak membawa apa, moga doamu bisa meringankanku. Aku tunggu. Aku tunggu. Tak perlu menyesali aku tidak sepi, sayang. Tak perlu ucapkan selamat jalan. Tak perlu ucapkan selamat jalan. Aku tak kemana. Jadi orang mati itu tak kemana-mana. Lekaslah bersukacita untukku karena takkan lagi merindukanmu. Simpan air matamu hari ini, menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak membawa apa, moga doamu bisa meringankanku. Simpan air matamu hari ini, menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak apa, moga doamu bisa meringankanku. Aku tunggu. Aku tunggu. Aku tunggu.
Jika aku mati, jangan kau tangisi aku. Jika aku mati, jangan kau ratapi aku. Bahkan di keyakinan saya, merantap itu dosa besar. Merantap itu dosa besar. Meratapi kehilangan, meratapi kesusahan, dosa besar. Sama dengan menuduh dia yang kasih tidak adil. Tadi ada puisi yang tentang Ibrahim yang adanya bahkan nyala api ada dalam hatinya. Aku bebas. Keajaiban, salah satu keajaiban saya itu nemu lirik itu jadi lagu dan sudah rilis. Bersimpuhlah aku bersamamu, membincangkan konyolnya aku, dan kau mau saja mencecap tangisanku yang sekadarnya. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Kau rendahkan aku seketika, terbacalah lemahnya jiwa, dan kau mau saja membubuhkan tanda di perjalananku. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Asal engkau senang. Aku bebas. Lagi. Kalian kan nunggu lagu yang populer itu kan? Oh, dulu. Ya, aku punya anak-anak senja. Ini malam Rumi harus spesial. Harus lagu yang lain. Boleh satu lagi boleh? Boleh. Kelima juga. Jangan. Nanti saya dimarahi Rumi. Mungkin lirik lagu ini kan? Apa bukan yang bagus, bukan yang mewah gitu, bukan yang wah gitu, bukan. Tapi semoga teman-teman bisa menikmati menikmati cerita ini, kisah ini. Lelaki itu menghampiri aku, melapangkan dada
membuncahlah seisi diriku, gelaplah semesta, hitamlah semua, itu aku.